Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Stella Yulianti. Saya adalah mahasiswa dari D3 Akuntansi 2021 dengan NPM C0C02110. Di sini saya akan menjelaskan bab 1 tentang Accounting in Action. Akuntansi adalah suatu proses yang melibatkan tiga aktivitas utama, yaitu pengidentifikasian atau identification, pencatatan atau recording, dan pelaporan atau communication dari suatu aktivitas bisnis perusahaan yang akan membantu pemakaian informasi atau pengguna untuk mengambil sebuah keputusan bisnis. Yang pertama, yang dimaksud dengan identifikasi adalah kegiatan yang menentukan sah atau tidaknya sebuah bukti transaksi. Bukti transaksi adalah suatu bukti tertulis mengenai terjadinya transaksi keuangan suatu perusahaan sebagai sumber pencatatan atau penyusunan laporan keuangan berasal dari dalam maupun luar perusahaan. Transaksi terbagi menjadi dua, yaitu transaksi keuangan dan non-keuangan. Transaksi yang diidentifikasikan atau transaksi keuangan karena transaksi tersebut mempengaruhi posisi keuangan. Yang kedua, yang dimaksud pencatatan adalah aktivitas yang dilakukan untuk mencatat transaksi-transaksi yang telah diidentifikasikan secara kronologis dan sistematis. Dasar dalam pencatatan transaksi adalah bukti transaksi. Pencatatan dibagi menjadi tiga, yaitu recording atau pencatatan data yang telah diidentifikasikan ke dalam jurnal umum. Yang kedua, classify atau pengklasifikasian atau pengelompokan akun-akun yang sama ke dalam buku besar. Yang ketiga, summaris atau pengiktisaran ke dalam neraca saldo. Dan selanjutnya, yang dimaksud dengan pelaporan adalah aktivitas untuk mengkomunikasikan informasi akuntansi dalam bentuk laporan keuangan kepada para pemakai atau pihak yang berkepentingan baik internal maupun eksternal perusahaan. Aset mempunyai 4 karakteristik aset. Yang pertama, sumber daya yang dapat diakui dan didapatkan atau dikendalikan oleh perusahaan. Yang kedua, berasal dari transaksi masa lalu. Yang ketiga, dapat memberi manfaat di masa yang akan datang. Yang keempat, ditandai dengan kemungkinan adanya aliran kas masuk, perolehan aset lain selain kas atau penurunan kewajiban. Contohnya aset, kas, piutang, perlengkapan, persediaan barang dagang, peralatan, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya, karakteristik liabilitas ada 3 macam, yaitu yang pertama, kewajiban perusahaan saat ini berasal dari transaksi masa lalu. Yang kedua, akan dilunasi pada masa yang akan datang. Yang ketiga, ditandai dengan adanya aliran kas keluar, penurunan aset selain kas, atau peningkatan kewajiban lainnya. Contohnya, liabilitasnya itu adalah hutang usaha, hutang wesel, dan lain-lain sebagainya. Yang dimaksud dengan equity atau ekuitas adalah hak residual atas aktiva perusahaan setelah diakui semua kewajiban. Ekuitas suatu perusahaan dapat dihitung dengan mengurangi kewajiban perusahaan dari total aset perusahaannya. Yang termasuk dalam akun ekuitas adalah yang pertama, modal pribadi, yang kedua, modal saham, yang ketiga, laba ditahan, yang keempat, modal simpanan untuk koperasi atau modal anggota.